Datang memenuhi panggilan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan agenda mediasi, vokalis Virgon Tambunan akhirnya muncul mengenakan kemeja hijau dan kupluk lengkap dengan kacamata hitam. Virgon dan kuasa hukum bahkan dikawal 4 polisi sekaligus. Kasih jalan sebelah sini, kasih jalan. Oke, cabut. Jalan awas, hati. Kalau untuk protokol dari kepolisian itu bukan dari kita sebenarnya, itu mungkin dari kewenangan dari Pengadilan Agama sendiri yang melihat situasi dan kondisi yang sebelumnya, apalagi ini kan kedua pihak hadir, pasti kan banyak atensi dari teman-teman media, jadi itu bukan dari kita ataupun mungkin bukan dari Virgon sendiri juga, tapi itu memang dari pengadilan untuk meminta kepolisian untuk melakukan pengamanan. Sementara Inara Rusli sudah datang lebih dulu duduk menunggu di ruang tunggu. Setelah Virgon hadir, pasangan suami istri ini pun langsung ke ruang mediasi. Ketika bertemu, sejoli ini sama-sama memajang wajah dingin. Tak ada secuil pun tanda-tanda damai sebelum mediasi dihelat. Arif. Gimana Kak? Jalan dulu, Mas. Jalan. Prinsipal. Ayo, teman masuk jalan dulu. Jalan dulu ya. Dan benar saja, setelah 2 jam mediasi berjalan alot, keduanya tetap sepakat ingin berpisah. Jalan. Kasih jalan doang, kasih jalan enggak? Kasih jalan enggak? Hasil mediasinya mau lihat aja nggak? Benar, jadi mediasinya seperti apa? Gagal. Ini enggak Seperti yang teman-teman ketahui, hari ini mediasi dihadiri oleh kedua pihak, dari klien kami maupun dari Virgon dan kuasa hukumnya. Dan mediasi sudah dilakukan, namun tidak ada kata sepakat untuk berdamai ya, gitu. Walaupun waktu yang dikasih kan 1 minggu ini. Tadi sempat setelah selesai dari mediasi, mediator juga menyampaikan kepada kami kuasa hukum untuk coba diupayakan perdamaian, baik kita komunikasi secara atau antar kuasa hukum dengan kuasa hukum Virgon dalam masa waktu 1 minggu ini sampai tanggal 14 Juni. Cuman mengingat daripada prinsipal dua-duanya juga bersekuku untuk tetap melanjutkan perkara ini ke sidang berikutnya, jadi ya berarti bisa dikatakan bahwa mediasi hari ini tuh ya gagal untuk kedua belah pihak. Tadi mediasi gagal. Intinya itu aja sih teman-teman ya.
mediasinya belum ketemu titik temu. Tapi hakim mediator menyarankan di sepanjang persidangan nanti kalau masih ada upaya musyawarah, kita akan lakukan musyawarah. Sidang perceraian pun berlanjut ke fase pembuktian atas gugatan yang dilayangkan masing-masing. Saya nggak mau banyak statement apa-apa karena omongan doanya aja supaya lancar. Mungkin nanti secara hukum segala macam nanti diserahin ke semuanya ke pihak tim pengacara. Saya nggak mau statement banyak-banyak karena kepentingannya untuk masa depan anak-anak saya. Saya nggak mau apapun ada yang keluar dari mulut saya tentang hal yang negatif tentang apa itu saya itu aja sih. Terima kasih. Sendiri tadi? Alhamdulillah tadi lancar, intinya minggu depan sih akan sidang. Kayak dengan langkah selanjutnya kan sepenuhnya udah kuasa hukum yang tangani, jadi itu nanti kami akan melakukan pembelaan secara penuh untuk hak-hak Ibu Inara sendiri. Itu kami akan melakukan pembelaan terkait kekecewaan dia, yaitu berdasarkan pengakuan Virgon dalam mediasi tadi sih. Ya akan lanjut sidang. Kebulatan tekad sejoli yang sebelumnya begitu apik membangun bahtera ini mencerminkan betapa hati yang koyak akibat dugaan perselingkuhan tak bisa lagi diobati. Ada beberapa hal yang Inara, klien kami sih kecewa juga sih terhadap statement-statement dari Virgon sendiri dalam mediasi tadi gitu. Ya itu kan udah masuk ke mediasi lah, maksudnya hal-hal yang memang seharusnya diakui dalam personal komunikasi melalui chat atau bukti yang ada, tapi dia mengelak juga gitu. Hal-hal yang masuk nanti substansi perkara kita nanti kita buktikan gitu. Apalagi perselisihan antara Virgon dan Inara bukan hanya gegap gempita oleh isu cinta terlarang, tapi oleh campur tangan orang terdekat keduanya seperti ibu mertua Inara yang sempat memanas di media hiburan tanah air. Aksi saling sindir terbaru belakangan diungkap kakak kandung Virgon, Feby Carol, di media sosial. Ya, setidaknya ada 2 postingan kalimat menohok di balik luapan emosi Feby yang diduga menyindir iparnya. Pertama, kalimat yang menyatakan kegeramannya pada seseorang yang dianggapnya lupa diri, padahal semasa masih sakit dibiayainya hingga menghabiskan biaya senilai 1 rumah. Selain budi baik yang dianggapnya hutang nyawa itu, ada pula komentar menohok soal tudingan sok suci yang mengarah pada Inara. Bagi Feby, warganet seolah terkelabui oleh pencitraan sosok Inara. Tapi alih-alih warganet simpati atas celotehan kakak Virgon, sebaliknya mereka malah menghujat sikap berlebihan kakak Virgon hingga dituding sebagai keluarga toksik. Inara, terkait sindiran dari kakaknya Virgon gimana? Inaranya masih mau ngomong. Gimana? Sindiran dari kakaknya Virgon gimana? Oh, saya nggak ada urusan sama di luar dari kami berdua. Yang dimaksud oleh ginjal itu apa? Hutang ginjal. Mbak, udah di luar ini ya. Kakak sendiri kemarin. Bang Virgon kemarin kakak sendiri sempat update nih di story tentang kakak itu dia balas budi seperti apa sih kak? Apapun yang dipersangkakan atau apapun yang dibicarakan itu lebih baik diam. Dalam arti kata tidak mau di medsos atau dimanapun kita menuduh atau kita menjerumuskan seseorang atau kita menyerang balik seseorang, nggak ada. Ya, sejak Inara memposting aib sang suami, ihwal petualangan asmara terlarang Virgon, warganet memang sempat terkejut hingga membuat ibunda Virgon angkat bicara. Ia tak kuasa melampiaskan gundukan emosinya pada sang menantu. Seraya tak percaya jika aib putranya diumbar ke media sosial hingga reputasi keluarganya remuk redam jadi sasaran bulian warganet. Sejak sang mertua muncul ke permukaan hingga blak-blakan luapkan amarah, sejak saat itu pula Inara seolah hakul yakin ingin bercerai. Meski sempat memberi ruang untuk pemaafan sang suami, tapi rupanya perang urat syaraf dengan keluarga Virgon menjadi dalih kemantapan Inara untuk segera mengakhiri riwayat cinta yang tertulis indah dalam syair lagu Bukti Virgon. Tangannya pegang dong. Dari cantiknya paras dan hati, kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kau wanita terhebat bagiku, tolong kamu camkan itu.
itu kini hancur berkeping-keping, tak ada lagi yang bisa disusun ulang. Bahkan kemarin Virgon ngotot ingin mendapatkan hak asuh atas anaknya. Sebaliknya, sekuat tenaga, Inara juga akan mempertahankan status hak asuh anak-anaknya. Ngebahas soal ini sih, lebih ke hak asuh anak. Tapi benar nggak sih Virgon meminta hak asuh anak Iya. ada di dia? Dan sikap Ya kamu sendiri namanya seperti permintaan mah boleh-boleh aja, sah-sah aja. apa? Tapi dari sikap dari Inara sendiri seperti apa? Dengan adanya permintaan Virgon itu? Ya aku akan tetap mempertahankan hak asuh anak juga. Karena kan nggak bisa hak asuh anak diasuh bersama tuh nggak bisa. Itu kan cuma bisa ditempuh kalau misalnya rujuk. Ya, karena anak-anak juga belum mumayyiz kan, masih di bawah 12 tahun dan selama ini pengajaran mereka semua benar-benar di bawah aku, jadi ya aku berhak untuk ngeklaim hak asuh mereka. Secara hukum itu jelas di dalam kompilasi hukum Islam kan di pasal 105 huruf A itu kan jelas menyatakan tuh bahwa anak di bawah 12 tahun itu hak asuhnya pada ibunya. Terus di poin B-nya itu ketika anak di atas 12 tahun, anak bisa memilih apakah memilih ayahnya ataupun memilih ibunya, itu kalau di atas 12 tahun. Jadi secara kompilasi hukum Islam menyatakan tuh jelas di poin A bahwa di bawah 12 tahun hak asuh anak itu jatuh kepada ibu. Gitu. Itu mutlak ya. Pernyataan awal? Seharusnya harus sesuai dengan surat pernyataan yang sudah ditandatangani yang bersangkutan dari dia. Ya cuman kan prakteknya belum ya. Perceraian syarat konflik dan luapan emosi ini bahkan ikut melibatkan Tenri Anissa yang sebelumnya disebut-sebut ikut terseret karena diduga menjadi pelakor. Di hari yang sama, yakni hari Rabu kemarin, Tenri bahkan sudah menjalani berita acara pemeriksaan dari Polda Metro Jaya terkait laporan pencemaran nama baik yang dilaporkannya terhadap Inara. Dari kuasa hukum Tenri diketahui, jika wanita yang disebut-sebut teman satu tongkrongan dengan Virgon itu dicecar dengan 10 pertanyaan. Namun Tenri memilih menghindar dari juru warta. Iya. Untuk pemeriksaan klien kami, Henry, untuk materi mungkin kita nggak bisa share di sini. Mungkin ya kita percayakan semuanya ke Polda Metro. Ya, dalam lidik, masih dalam lidik, jadi masih dalam proses. Kita percayakan ke Polda Metro. Sebelumnya, Tenri dan ibundanya geram dengan postingan Inara, ia tak terima disebut sebagai pelakor. Sempat mengultimatum dengan somasi agar pihak Inara klarifikasi dan meminta maaf. Namun setelah Inara klarifikasi dan meminta maaf, toh nyatanya Inara tetap dilaporkan. Bahkan Tenri juga melaporkan Virgon. Sejoli ini benar-benar bukan hanya akan menghadapi koyaknya Bahtera, tapi sengkarut kasus pencemaran nama baik yang bakal berjalan alot dan cukup menyita waktu. Lantas bagaimana reaksi Inara atas laporan Tenri? Bagaimana pula Virgon merespon proses hukum yang tengah ditempuh Tenri? Ya kalau itu proses hukum sudah berjalan, kita lihat aja nanti seperti apa. Badai konflik dan laporan dari segala penjuru seolah tak menyurutkan langkah Inara untuk terus melakoni hidup. Dengan bekal pekerjaan baru, meski belum resmi menyandang status janda Virgon, belakangan ia malah makin tampil cantik dan dipuja banyak pria, hingga ukuran ta'aruf datang melalui guru spiritualnya Ustadz Dery Sulaiman. Sudah nggak mikirkan itu Bang, yang kupikirkan sekarang alhamdulillah Ina sudah proses dan melewati proses ujian depresinya dia kan, kemarin sempat depresi dan sebagainya. Karena dia stres, dia nangis terus kan dia sampai, dan sekarang alhamdulillah sudah ada kesibukan pekerjaan, ya mudah-mudahan Inara bisa menjadi orang sukses. Ya alhamdulillah sih, karena dikelilingin sama orang-orang baik, dan juga rezeki juga Allah permudah semuanya, anak-anak sehat. Masya Allah, itu berkat yang benar-benar ini deh. Berkah pekerjaan tak hanya menghampiri Inara, tapi juga Virgon. Ia banjir panggilan manggung sejak kasusnya mencuat. Tapi akankah semua capaian dan berkah pekerjaan ini sebanding dengan Bahtera yang sudah koyak? Bagaimana Inara akan melepaskan diri dari ketergantungan Virgon di satu sisi, dan di sisi lain lepas dari jeratan laporan kasus pencemaran nama baik? Benarkah Inara dibantu Dr. Richard Lee Clark akan dibela pengacara kondang Hotman Paris untuk menghadapi laporan dan tuntutan dua arah, baik dari suami dan Tenri Anissa, perempuan yang diduga jadi wanita idaman lain suaminya?
Saya belum resmi jadi pengacaranya karena kedekatan saya dengan si Richard Lee. Saya diminta oleh Richard Lee untuk coba mediasi. Jadi saya udah telepon Sandi Arifin, tapi belum masih mengarah mulai. Saya usulkan agar udah deh sama-sama tarik LP masing-masing, cerai baik-baik, dan si Inara minta agar anak perwalian anak hak asuh anak terhadap dia, tapi suami boleh berkunjung. Nah, ini masih menunggu jawaban dari Sandi Arifin. Ada beberapa hal yang tidak diakui oleh saudara Virgon gitu. Padahal kan bukti yang kita sampaikan maupun dari chat personal antara Virgon dan klien kami juga udah jelas. Cuman dia tidak mengakui itu, tapi itu tidak apa-apa. Itu kan hak dia untuk mengelak, itu kan tidak apa-apa. Tapi nanti kan kita uji kebenaran gitu. Dalam ruang sidang itu sekecil apapun cahaya kebenaran dia akan terang benderang di dalam pengadilan gitu. Jadi siapapun yang mengelak kita akan uji kebenaran itu seterang-terangnya gitu ya. Itu tetap masih berjalan atau Masih berjalan prosesnya. itu gimana? Artinya biar berjalan aja, ngalir aja? Iya, biarin aja, karena ini kan negara hukum. Kita sebagai warga negara yang taat hukum, ikutin aja proses hukum yang udah berjalan. Siapapun punya banyak alasan untuk bercerai, tapi ada satu alasan untuk tetap bersama, yaitu Allah. Ya, lihat anak-anak, melihat masa depan. Ya, ingat ya bahwasanya kalian dulu memutuskan untuk menikah karena melihat begitu banyak kebaikan dari pasangan kalian. Tapi memang sudah menjadi ketetapan Allah, semakin dekat dengan makhluk semakin terlihat kekurangannya. Nah, jadi ketika suami telah menikah, dia akan melihat kekurangan istrinya, bahkan dia akan melihat perempuan lain jauh lebih cantik daripada istrinya. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Bahkan ketika kata Nabi urusan perceraian diserahkan kepada wanita, dia akan menceraikan suaminya 50 kali setiap hari. Nah, maka jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita tertipu oleh syaitan. Ingat, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Pernikahan itu bukan sampai mati, tapi sampai ke dalam surga.